Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kali ini kita akan melanjutkan perjalanan selama di Mina, di Arafah, di Musdalifah, dan di Jamarot. Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 km sebelah timur kota Mekah, di antara Mekah dan Musdalifah. Mina mendapat julukan kota tenda karena berisi tenda-tenda untuk jutaan jamaah haji seluruh dunia. Tenda-tenda itu tetap berdiri meski musim haji tidak berlangsung. Mina atau Muna dalam bahasa Arab berarti harapan. Tempat ini menjadi harapan bagi Nabi Adam alaihissalam ingin bertemu Hawa setelah perpisahan selama 200 tahun. Tak hanya itu, Mina berasal dari kata amna yang berarti mengalirkan darah. Mina menjadi tempat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mina merupakan salah satu daerah pelaksanaan haji, tempat yang disunahkan untuk didatangi pada hari tarwiyah oleh jamaah haji. Para jamaah haji juga disunahkan untuk menginap di Mina. Sunnah ini diketahui dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Keterangan dari hadis ini ialah bahwa Nabi Muhammad SAW berangkat ke Mina, kemudian melakukan ihram haji. Setelah itu, sholat 5 waktu mulai dari sholat zuhur hingga sholat isya dilakukan Nabi Muhammad di Mina. Nabi Muhammad masih berdiam di Mina hingga matahari terbit. Malam hari tiba di Mina, keesokan harinya tarwiyah. Hari tarwiyah. Tanggal yang disebut sebagai hari tarwiyah adalah 8 Zulhijjah. Kata tarwiyah sendiri berasal dari kata rawiyah. Arti kata ini ada dua. Pertama berarti minum hingga merasa puas. Yang kedua berarti menyediakan atau mengalirkan air. Penamaan hari tarwiyah juga dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai mimpi penyembelihan putranya. Hari tarwiyah berarti hari perbekalan. Penamaan ini karena jamaah haji pada masa Nabi Muhammad SAW mengisi air di Mina pada hari tarwiyah sebagai perbekalan untuk melakukan perjalanan ke Arafah. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, jamaah haji singgah di Mina pada hari tarwiyah untuk bermalam. Perjalanan ke Arafah baru dilanjutkan setelah matahari terbit pada hari Arafah. Bagi saya, Mina adalah tempat menempa diri. Bersama-sama jamaah lain, berdesak-desakan di satu tenda adalah ujian tersendiri. Tidur berdempet-dempetan dan beribadah selama 6 malam 7 hari di tenda yang kapasitasnya tidak semestinya adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Antri di toilet yang jumlahnya terbatas menjadi kebiasaan setiap harinya selama di Mina. Ketika itu pernah terjadi banjir besar, air sampai masuk ke tenda kami. Karpet yang menjadi alas tidur kami sebagiannya basah. Beberapa alas kaki teman-teman jamaah hanyut. Jamaah bapak-bapak segera bahu-membahu menggulung karpet dan mengusahakan agar air tidak masuk ke tenda. Seketika itu jamaah ibu-ibu melafazkan takbir. Suasana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hujan besar di Mina ketika itu sebetulnya menjadi tanda keberkahan, waktu mustajabnya doa-doa, apalagi di tempat dan waktu yang Allah berkahi. Kondisi di Mina menjadi sarana untuk kami bersabar, belajar memahami dan mengerti orang lain, bertahan apa adanya dalam kondisi berihram. Benar adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafats, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Wukuf di Arafah.
Arafah merupakan dataran luas, biasa disebut padang atau gunung, yang lokasinya berada di dekat kota Mekah. Jarak dari Mekah ke Arafah adalah kurang lebih 25-31 km ke sebelah tenggara. Padang Arafah adalah tempat bersejarah di mana Arafah menjadi tempat dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Arafah juga tempat Nabi Ibrahim alaihissalam secara hakul yakin menyembelih kurban putranya Ismail alaihissalam atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang Arafah inilah pada saat haji jamaah melakukan wukuf. Kata wukuf berasal dari kata Arab wukuf yang berarti berhenti, yakni berhenti dari kegiatan apapun agar bisa melakukan perenungan diri. Sedangkan kata Arafah berarti naik atau mengenali. Jadi wukuf di Arafah adalah saat fisik jamaah berhenti di padang Arafah. Sedangkan jiwa dan spiritual jamaah sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling agung, berdasarkan hadis yang diceritakan Abdurrahman bin Ya'mur. Artinya, haji adalah wukuf di Arafah. Siapa yang datang di Arafah pada hari nahar malam sebelum fajar terbit, dia terhitung melakukan wukuf. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji mutlak yang menentukan sah tidaknya ibadah haji bagi seseorang, sehingga wukuf menjadi rukun yang harus dijalankan bagaimanapun kondisi jamaah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan pahala pada setiap kegiatan ibadah haji dan umroh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila kamu keluar dari rumahmu menuju Baitul Haram, tidaklah untamu meletakkan kaki atau mengangkatnya kecuali Allah mencatat bagimu satu kebaikan dan menghapus satu kesalahan. Adapun 2 rakaat yang kamu kerjakan setelah tawaf, maka pahalamu seperti membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail. Adapun sa'i yang kamu kerjakan antara Safa dan Marwah, maka seakan-akan kamu membebaskan 70 budak. Adapun wukuf yang kamu kerjakan pada sore hari Arafah, maka sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, membanggakan kalian di hadapan malaikat. Allah berfirman, hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan kumuh dari setiap tempat yang jauh mengharapkan rahmatku. Seandainya dosa mereka seperti jumlah pasir atau seperti jumlah tetes air hujan atau seperti jumlah buih yang ada di laut, aku mengampuni dosa mereka. Berjalanlah wahai hambaku menuju Musdalifah, sedang dosa kalian telah diampuni dan juga bagi orang-orang yang kalian beri syafaat. Hadis riwayat Tabrani. Renungan di hari Arafah. Haji adalah Arafah. Arafah adalah hari perenungan. Sebuah perenungan tentang Sang Kholik. Sebuah perenungan tentang untuk apa kita diciptakan. Arafah adalah sebuah potret kecil padang mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah suatu hari di mana manusia akan ditimbang kadar al-haq dalam dirinya. Yaumul Mahsyar adalah sebuah hari yang sangat terik yang tiada satupun penghalang atasnya. Yaumul Mahsyar adalah sebuah hari yang mencekam di mana manusia ditimpa resah dan gelisah. Kegelisahan yang teramat sangat karena Yaumul Mahsyar adalah hari penantian tentang nasib manusia, apakah ia akan masuk surga atau neraka. Yaumul Mahsyar adalah sebuah hari penyesalan, sebuah penyesalan karena manusia lalai menunaikan untuk apa ia dicipta. Sebuah penyesalan karena manusia lalai untuk beramal soleh semasa hidup di alam dunia. Melaksanakan ibadah haji di antara jutaan yang antri untuk bisa pergi haji, dan kita yang sekarang ditakdirkan ada di sini. Itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dengan segala perjuangan yang kita lakukan tentunya, segala usaha, upaya yang kita lakukan untuk bisa sampai di sini, dan Allah masih izinkan kita hari ini di sini, karena ada saudara-saudara kita yang tidak sampai hari ini ke sini.
Bahkan Allah bisa pergi tapi nggak sampai di sini karena Allah lebih sayang memanggil duluan. Atau ada kendala yang sakit kemarin tidak jadi berangkat dan kendala-kendala lain, tapi kita bisa kesini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah melihat segala kesusahan yang dilalui, janganlah selalu fokus terhadap kekurangan yang didapatkan, janganlah selalu mengeluhkan. Inilah perjalanan menuju titik nol yang sesungguhnya. Rasanya tidak ada jarak sama Allah. Ya Allah, hamba memohon perlindungan yaumul mahsyar. Jauhkanlah hamba dari siksa api neraka. Kabulkanlah seluruh doa yang dipanjatkan. Ya Allah, undanglah anak-anak, keluarga, saudara-saudara ke tempat ini, ya Allah. Amin ya robbal alamin. Apa yang Allah berikan kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Tapi fokuslah kepada apa yang Allah berikan kepada kita.